Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Puji Tuhan, anak-anak, mama dan papa di rumah masih dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Dian di pembelajaran tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Anak-anak, sebelum Ibu Dian mengajak anak-anak untuk belajar, maka Ibu Dian akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena berkat-Mu pada hari ini, kami masih bisa berkumpul bersama melalui virtual. Ya Bapa, sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan masa depan kami. Ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mendengarkan dongeng, kita mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Kedua, siswa mampu menemukan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin di sekolah. Keempat, siswa dapat menentukan pecahan uang sesuai harga barang. Anak-anak, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Di sini Ibu Dian punya sebuah cerita. Kita baca bersama-sama. Dalam hidup sehari-hari, bekerja sendiri lebih mudah karena tidak bergantung dengan orang lain dan bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan caranya sendiri. Namun, jika bekerja sama, kita harus menyesuaikan diri, banyak berdiskusi, dan terkadang harus menunggu pekerjaan dari teman sebelum bisa melanjutkan pekerjaan sendiri. Bekerja dalam kelompok memang memiliki tantangan tersendiri. Maka cara membangun kerjasama yang baik untuk meningkatkan kekompakan kita bersama teman sangat diperlukan agar kemajuan bersama tercapai. Anak-anak, dari cerita ini, dari narasi ini, ada kata-kata yang mempunyai makna. Kata-kata ini berkaitan tentang kehidupan sosial. Kita pastinya sebagai makhluk sosial, makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, maka kita bergantung kepada orang lain. Nah, saat kita bergantung kepada orang lain, kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai kekompakan, kerjasama. Maka dari itu, apa sih arti dari tanggung jawab, kekompakan, kerjasama, dan lain-lain? Kita lihat arti kata berikut ini. Bekerja itu memiliki arti berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu. Lalu, tanggung jawab itu memiliki arti bagaimana keadaan wajib kita tanggung segala sesuatunya. Jadi, anak-anak, kita sebagai makhluk hidup harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketiga, berdiskusi. Berdiskusi kepada teman-teman itu memiliki arti bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Teman A dan teman B saling bertukar pikiran, mempunyai ide masing-masing. Keempat, arti kata kekompakan.
Kekompakan itu adalah bersatu padu. Kita harus kompak, kita harus bersatu padu bersama dengan teman-teman kita yang lain. Lalu arti kata berikutnya adalah kelompok. Kelompok itu sama saja dengan tim. Lalu bahu-membahu itu adalah bekerja sama. Menolong memiliki arti kata membantu, membantu sesama, menolong sesama. Gembira, gembira pastinya kita memiliki kata senang. Nah anak-anak, Ibu Dian mempunyai narasi lagi. Kita baca bersama-sama. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dapat dilakukan dari kepala sampai kaki. Anak-anak, dalam cerita ini, kita di dalam kelompok berlomba, bermain menendang, menangkap, dan melempar bola. Anak-anak pastinya masih ingat ya pengertian dari menendang, menangkap, dan melempar bola. Ibu harap anak-anak tidak lupa apa arti dari menendang, menangkap, dan melempar bola. Nah, dalam cerita ini juga terdapat 2 kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Kelompok putra itu sama saja dengan kelompok laki-laki dan kelompok putri sama saja dengan kelompok perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah keberagaman jenis kelamin. Keberagaman jenis kelamin itu termasuk keberagaman karakteristik fisik. Anak-anak, karakteristik fisik itu banyak. Salah satunya adalah jenis kelamin. Siswa laki-laki dan perempuan itu harus saling menghormati dan menghargai. Kita harus tetap rukun meskipun berbeda jenis kelamin. Keberagaman karakteristik fisik lainnya itu bisa saja jenis rambut, ukuran tubuh, warna kulit, dan lain-lain. Ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambut lurus, keriting, ikal. Ada juga yang ukuran tubuhnya besar, kecil, gemuk, kurus, ya. Lalu tinggi, pendek. Ada yang warna kulitnya putih, hitam, sawo matang, kuning langsat, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh keberagaman karakteristik fisik pada manusia. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan dongeng Sang Gagak Sang Pembohong. Gagak Sang Pembohong. Maka mari kita mendengarkan dongengnya bersama-sama. Gagak Sang Pembohong. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan jadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu saja. Burung pipit merasa sangat senang. Mereka langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu.
Kami sedih sekali. Setiap kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular. Ungkap sang burung pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau cari makan dan aku akan menjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Para burung pipit sangat percaya pada Gagak. Mereka pun lalu pergi mencari makan. Hahaha, dasar burung ceroboh. Mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Lezat sekali. Sang Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, ia menyantap telur-telur yang ada di depannya. Ia tidak mempedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telur mereka pecah berserakan. Siapa pelakunya? Ular tidak pernah meninggalkan sarang seperti ini. Benar, ini sungguh mencurigakan. Hai burung pipit, aku sungguh kasihan melihatmu. Aku tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah Gagak yang licik. Keesokan harinya, burung Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Gagak tampak sangat menyesal. Lalu, keempat burung pipit pergi menjauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran pada Gagak supaya dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kita kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka pun bergotong royong menyiapkan perangkap. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, para burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendekati sarangmu. Iya, sungguh makhluk yang tidak tahu balas budi. Sebelum mencapai telur, kaki Gagak terasa lengket. Ia tidak bisa bergerak. Para burung pipit lalu menghampirinya. Hei Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Jika ular yang memakan telur-telurku, dia pasti menelannya dengan cangkangnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga jadi saksi perbuatan jahatmu. Maafkan aku burung pipit. Aku telah menyalahgunakan kepercayaan kalian. Aku telah memakan telur-telur kalian. Meskipun elang telah meminta maaf, dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari cerita dongeng yang tadi, pertanyaan pertama, apa yang dilakukan burung gagak? Kira-kira apa anak-anak yang dilakukan burung gagak? Iya, dia berbohong kepada burung pipit, ya. Dia memakan anak-anak atau telur dari burung pipit, ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Ayo, apa anak-anak? Dia membuat jebakan, ya. Bekerja sama dengan burung-burung yang lain. Ya, dia melakukan kerjasama untuk menjebak sang gagak. Nah, anak-anak, di sini Ibu Dian mempunyai tabel. Nama barang ada 5, buku tulis, buku gambar, pensil warna, spidol warna.
Nah, Ibu Dian membeli buku tulis sebanyak 3 buku. Satu bukunya harganya 1.500. Maka jumlah buku tulis adalah 4.500. Lalu barang yang kedua, Ibu membeli buku gambar 2 buah buku gambar. Harga masing-masing buku gambar adalah 2.500. Maka 2 dikali 2.500 adalah Rp5.000. Lalu barang yang ketiga, Ibu membeli 6 pensil. Masing-masing pensil harganya 500. Maka jumlah pensil adalah Rp3.000. Lalu barang yang keempat, Ibu membeli pensil warna sebanyak 4 buah. Harga masing-masingnya adalah 1.200. Maka jumlah harga keseluruhan pensil warna adalah Rp4.800. Barang yang terakhir, Ibu punya 2 spidol warna. Masing-masingnya harganya 2.500. Maka jumlah harga spidol warna adalah Rp5.000. Nah, dari kelima barang ini dengan banyaknya barang, total dari belanjaan Ibu Dian adalah kira-kira berapa anak-anak? Coba anak-anak hitung dulu ya. Iya, jumlahnya adalah Rp22.300. Anak-anak mencari tahu dulu masing-masing jumlah harga barang, banyaknya berapa, harganya berapa, lalu kita kalikan. Semuanya kalau sudah kita jumlahkan. Nah, itu cara mencari total harga barang keseluruhan. Baik anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Anak-anak dapat mengerjakan tugas ini dengan baik dan teliti. Lalu anak-anak, Ibu harapkan dengan sangat supaya anak-anak dapat mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Tugas dikumpulkan pada hari Kamis besok, paling lambat pukul 10 pagi. Baik anak-anak, terima kasih atas kesempatan hari ini. Pembelajaran jarak jauh kita berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak yang mengikuti pembelajaran jarak jauh juga mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Jika anak-anak belum memahami, mengerti, boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu, karena pada siang hari ini kami telah selesai mempelajari pembelajaran yang telah Ibu Guru kami berikan. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, melindungi kami agar apa yang kami jawab dapat benar semua. Terima kasih Bapa. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudera, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.